Ya, selamat sore pemirsa. Bagaimana kabar Anda sore ini? Semoga Anda dan keluarga dalam kondisi yang sehat-sehat saja. Dan senang sekali saya Hendri Saputra bisa kembali hadir menyapa Anda dalam program Jogja Sehat. Nah, kali ini kita siarannya langsung. Jadi buat Anda yang ingin menanyakan mengenai tema kita pada kesempatan sore hari ini, yaitu mengenai penanganan obesitas pada anak dan remaja. Nah, tentu obesitas merupakan salah satu permasalahan kesehatan yang kita hadapi bersama. Tentu saja Anda, para orang tua dan di lingkungan sekitar tentu saja masalah obesitas, dan menurut data yang kami himpun bahwa obesitas selama dalam kurun waktu 30 tahun terakhir ini mengalami peningkatan yang cukup pesat gitu. Anda yang ini memiliki pertanyaan seputar obesitas, Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 02745800800. Nanti kita beri waktu khusus untuk Anda. Dan untuk membahas permasalahan tersebut, saya sudah kedatangan tamu spesial. Beliau adalah Dr. Bambang Edi SMKes SPA. Beliau merupakan dosen tetap di FKIK UNY dan juga klinisi di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping dan Rumah Sakit AMC Muhammadiyah Yogyakarta. Langsung saja kita temui beliau. Selamat sore Dr. Bambang. Selamat sore. Bagaimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah sehat ya, Mas Hendri Alhamdulillah ya. Sehat. Ya, dokter, salah satu tema yang barangkali juga menjadi banyak perhatian dari para orang tua dewasa ini adalah masalah obesitas dan bagaimana penanganannya. Nah, kita berbicara lebih lanjut pada anak dan juga remaja, karena belakangan ini karena pola hidup banyak anak-anak kita yang sudah ketergantungan dengan gadget begitu ya, Dok, sehingga mengurangi aktivitas di luar. Nah, sebelum jauh ke sana mungkin dokter bisa memberikan pengertian dulu obesitas ini, ruang lingkupnya atau batasannya seperti apa kalau didefinisikan? Oh iya, jadi memang kita sebenarnya mengenal ada istilah kegemukan atau overweight dan obesitas itu sendiri. Itu berbeda tuh. Jadi bedanya ada pada kalau pada orang dewasa biasanya kita mengenal istilah indeks massa tubuh ya, IMT. Nah, pada anak dan remaja itu selain IMT ya, setelah diukur IMT-nya, IMT itu adalah berat badan dibagi tinggi badan kuadrat, lalu diplot lagi ke dalam sebuah grafik CDC. Nah, baru ditentukan diagnosisnya apakah dia masuk normal ataukah dia termasuk overweight atau obes. Nah, artinya bahwa obesitas itu memang tidak bisa ditentukan hanya sekedar dengan melihat. Ya, tetapi harus didiagnosis oleh dokter. Harus dianalisa dan tapi dua-duanya cukup membahayakan ya, Dok ya? Atau mana di antaranya? Jadi mulai dari kegemukan sendiri sudah sebuah masalah. Nah, obesitas sendiri sebenarnya bertingkat-tingkat, tetapi secara umum obesitas adalah sebuah masalah yang tadi sudah dikatakan mulai semakin trending ya. Padahal kita tahu bahwa masalah pada anak dan remaja itu akan menjadi masalah pada masa berikutnya, pada masa dewasa. Tapi ada beberapa kasus begini, Dok. Ada anak misalnya usia remaja, dia memiliki berat badan yang jika dikatakan berat badan dan tinggi ideal, tetapi mungkin memiliki postur yang bisa dikatakan subur, yang berbadannya besar gitu misalnya. Tetapi tidak ada ciri-ciri penumpukan lemak di perut misalnya. Nah, apakah itu juga termasuk dalam kategori overweight atau obesitas atau bagaimana, Dok? Ya, memang sebenarnya tidak semata-mata menggunakan ukuran indeks massa tubuh ya. Sebenarnya memang ada ukuran yang lain, yaitu massa lemak. Tetapi secara umum indeks massa tubuh yang kemudian diplot ke dalam sebuah grafik CDC itu sudah menggambarkan anak-anak itu gemuk atau obesitas. Ya, kalau yang barangkali spesial ya, yang kelihatan badannya besar tapi ototnya yang banyak, lemaknya sedikit itu karena dia memang binaraga misalnya, atlet khusus itu memang tidak serta-merta kita mengalahkan obesitas. Tetapi secara umum kalau kita melihat dia gemuk, kemudian kita melihat gemuk sekali, nah maka istilahnya tadi gemuk itu, kegemukan itu overweight. Kalau gemuk sekali itu adalah obesitas yang nanti kita tentukan berdasarkan tadi indeks massa tubuh dan
grafiknya. Oke. Apakah ada indikasi atau indikator seseorang ketika mengalami obesitas, ada keluhan misalnya dok kan ini entah ini fakta atau mitos ketika mengukur lingkar perut dengan telapak tangan ketika lebih dari ukuran normal artinya sudah kegemukan atau mungkin sudah merasa badan lemas atau ada banyak faktor nggak sih biasanya yang mempengaruhi yang kemudian mengindikasikan ini salah satu contoh atau indikasi bahwa ini obesitas? Ya, jadi tadi lingkar perut memang salah satu ukuran yang disebut dengan antropometri, yang ada batasannya ya. Ada batasannya ya, kalau dewasa kita kenal lah ya, kalau pria jangan lebih dari 90 cm misalnya, wanita jangan lebih dari 80, itu idealnya, itu lingkar perut. Anak juga ada dan ada grafiknya juga ya, kalau pada anak biasanya kita memang banyak menggunakan grafik ya, jadi tidak semata-mata angka tapi grafik. Nah, persoalan keluhan itu memang diketahui juga bahwa obesitas itu juga menimbulkan keluhan. Misalnya menjadi semakin malas bergerak, menjadi tidak aktif karena repotnya bergerak ya, membawa badan sendiri aja berat. Kemudian dapat menimbulkan gejala keluhan psikologis juga ya. Ada yang rendah diri dan sebagainya. Tapi masalah penyakit-penyakit yang muncul di belakang obesitas juga sebenarnya cukup banyak yang mengancam. Misalnya hipertensi ya, tekanan darah tinggi sudah mulai muncul. Itu erat kaitannya dengan obesitas ya, sangat dekat banget ya dok ya. Lalu bahkan diabetes. Pada remaja sudah mulai muncul. Pada remaja sudah mulai dok, belakangan ini ya? Kalau DM tipe 1 itu bahkan pada anak ya 4 tahun, 5 tahun, tapi itu kan autoimun biasanya. Jadi di luar pembahasan kita. Nah, yang disesuaikan dengan pembahasan kita adalah DM tipe 2. Itu banyak terjadi karena obesitas. Jadi obesitas kalau dibiarkan ada risiko dalam 5 tahun, 10 tahun kemudian akan jadi diabetes. Jadi kita bayangkan kalau anak sudah obesitas sejak umur 5 tahun, ada kemungkinan 15 tahun dia sudah diabetes. Bagaimana ketika orang tua mengenali putra-putrinya sudah mengalami obesitas gitu dok? Misalnya kan secara rutin anak pasti apalagi di bawah 5 tahun selalu dicek begitu ya dok dengan tinggi dan juga berat badan. Apakah juga tadi dokter mengatakan nih secara kasat mata tidak bisa menjadi tolak ukur. Nah bagaimana orang tua ini harus waspada dan segera mengetahui bahwa anaknya ini obesitas atau enggak gitu dok? Iya. Tetap ada penampakan yang bisa jadi patokan ya. Yang jelas kelihatan gemuk dibandingkan teman sebayanya, tidak seimbang berat badan tinggi badan, sekilas. Mungkin kelihatan juga kulit yang berlipat-lipat ya. Pada bagian tertentu seringkali disertai dengan gambaran kulit yang kehitaman ya, dagunya double-double. Itu ya sudah mengarah. Maka harus segera konsultasi ke dokter, ya, dokter anak dalam hal ini. Apakah dewasa ini juga sudah semakin sadar orang tua untuk kemudian memeriksakan putra-putrinya, baik anak dan remaja, untuk penanganan obesitas agar tidak berlanjut, dok? Kelihatannya masih banyak yang belum menyadari. Karena masih banyak juga mitos ya pada masyarakat. Kalau anak kelihatan gemuk itu lucu gitu. Oh lucu ya malahan ya, iya kan? Tetapi tidak sadar lucu, sehat gitu. Bahayanya kan? Mengancam ya dok ya? Ada bahaya yang mengancam di balik obesitas itu. Belum lagi misalnya gemuk nggak apa-apa tapi lincah begitu ya dok ya. Nah itu lebih repot lagi. Iya. Itu mitos semua ya dok ya. Mitos suka. Jadi apalagi nih di salah satu makalah yang dokter sampaikan, masalah kesehatan pada anak dan remaja ini akan mempengaruhi kualitas hidup jangka panjang. Mungkin saat ini belum terasa, tetapi barangkali itu investasi masa depan di umur 30-40 tahun mungkin akan menjadi masalah ya. Iya, tadi saya katakan bahkan bisa 10 tahun aja. Tidak usah nunggu 40 tahun. Tidak usah nunggu ya. Tadi dokter mengatakan 5 tahun obes, 10-15 tahun sudah bisa muncul penyakit. Nah, tadi diabetes dan juga hipertensi sudah banyak yang menyerang remaja ya dok. Remaja umur 20-an berarti ya dok. Iya, remaja bahkan mulai umur sebenarnya remaja kan mulai sudah bisa dikatakan juga mulai ada yang membagi mulai 8 tahun atau 10 tahun ya sampai 18 tahun. Jadi beberapa remaja yang saya sudah temui juga ada yang sudah hipertensi.
Oh, tentu ini bukan permasalahan yang bisa dikesampingkan begitu saja, mengingat Betul. dokter tadi mengatakan banyak orang tua yang belum menyadari akan Betul. pentingnya ini sehingga untuk diperiksakan dan perlu penanganan lebih lanjut. Nah, kalau berbicara masalah obesitas, Dok, sebetulnya apa sih yang menjadi penyebab atau faktor utama obesitas? Nanti kita jawab setelah komersial break ya, Dok ya. Dan tetap bersama kami di Jogja Sehat, kami akan kembali lagi sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami di Jogja Sehat. Kita masih membahas mengenai penanganan obesitas pada anak dan remaja bersama dengan Dr. Bambang Edi SMKes SPA. Dok, tadi kita sudah ngobrol banyak hal tentang beberapa mitos dan ternyata obesitas ini makin kesini belakangan ini jumlahnya semakin banyak dan akan mempengaruhi kualitas hidup jangka panjang begitu. Bahkan di usia remaja tadi dokter mengatakan sudah ada yang obesitas dan juga hipertensi yang itu akan berdampak pada atau mengundang penyakit-penyakit yang lainnya begitu, Dok. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai apa sih yang kemudian menjadi penyebab anak ini menjadi obesitas, Dok. Baik. Obesitas atau juga kegemukan ya, itu secara umum dipengaruhi oleh beberapa faktor ya, yang dapat dimodifikasi ya. Satu adalah masukan makanan yang berlebihan. Yang kedua adalah aktivitas yang kurang. Ini secara umum begitu. Jadi faktor makanan, nutrisi, dan faktor aktivitas. Ada yang lain yang tidak dapat dimodified ya, misalnya keturunan, ada juga, tapi sebenarnya pengaruhnya tidak terlalu besar. Lebih baik kita bisa memikirkan, mengantisipasi pada dua penyebab utama ini, yaitu makanan dan faktor aktivitas. Nanti mungkin bisa dilihat juga di belakang itu ya. Jadi makanan itu bisa lebih, terutama banyak yang karena kuantitasnya yang berlebihan, tapi bisa juga kualitas. Nah, Mas Henry, ini sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 8 Juni. Kemarin 7 Juni kita memperingati Hari Keamanan Makanan Sedunia. Hari Keamanan Betul ya? Makanan, iya. Nah, itulah saya kaitkan dengan ini. Mengapa tema ini saya angkat? Banyak makanan-makanan yang kurang aman untuk anak dan remaja. Saat ini ya, Dok ya, belakangan ini. Utamanya apakah makanan tidak aman tersebut, apakah ada kaitannya dengan barangkali makanan cepat saji atau makanan karena proses pengolahannya atau seperti apa, Dok? Bisa bahannya, bisa pengolahannya, bisa juga penyimpanannya. Ini yang harus hati-hati juga. Ya, jadi bahannya ya terlalu tinggi lemak misalnya tinggi lemak. Ini kan lemaknya apalagi lemak-lemak yang jelek. Lemak yang bagus ada sebenarnya. Hari ini saya mengupload di YouTube channel saya juga tentang makanan atau lemak yang sehat. Nah, apa aja itu, misalnya apokat, itu kan lemak, tapi bagus. Kuaci itu makanan lemak tapi bagus ya. Beberapa makanan lemak yang sehat itu sebenarnya ada, tidak semua lemak sehat, tetapi yang terjadi adalah yang kita temukan adalah di masyarakat banyak lemak-lemak yang tidak sehat, tinggi karbohidrat juga, sehingga bermakna tinggi kalori, sehingga terlalu tinggi kalori dan lemak, kurang serat, tambah lagi kurang serat, tadi makanya namanya fast food itu biasanya kurang serat. Nah, itu berarti sudah kuantitas, sudah kualitas. Nah, yang menjadi persoalan, Dok, biasanya makanan-makanan tersebut justru makanan yang digemari anak-anak dan remaja ya, Dok, itu dia. Lalu makanya apa yang sebenarnya? Jadi ketika misalnya secara umum mungkin dokter lebih paham bahwa anak-anak itu adalah usia yang susah sekali orang tua untuk memberikan asupan makanan seimbang, utamanya sayur ya, Dok ya, sayur. Tetapi mereka lebih gemar ke makanan-makanan yang manis atau makanan-makanan yang tidak sehat yang seperti dokter katakan tadi. Nah, ini berkaitan juga dengan pencegahan gitu untuk orang tua. Nah, apa sebetulnya yang harus dilakukan orang tua agar anaknya ini tercukupi oleh asupan yang bagus begitu? Ya, jadi orang tua, anak itu belajar dari orang tua. Mereka mengamati, neteni, dan menirukan. Jadi jangan mengharapkan anak kita suka sayur kalau orang tuanya tidak pernah makan sayur kan. Itu yang harus kita sadari ya. Jadi tugas orang tua adalah memberi contoh, memfasilitasi makanan yang sehat. Jadi selain tentu mendorong ya, menyuruh ya, tetapi juga mendorong, memfasilitasi. Secara real dia memang, mereka orang tua itu menyiapkan sayur misalnya di meja ya.
Tidak usah dipaksa-paksa. Pokoknya setiap saat sediakan di meja itu ada buah, ada sayur. Sehingga anak akan tertarik untuk mengambil. Lain lagi kalau orang tuanya sendiri terbiasa makan pizza, makan makanan-makanan macam-macam itu. Aduh, ya kan? Jadi anak belajar dari orang tua. Jadi peran anak sangat besar. Kalau di sekolahan peran guru juga akan berpengaruh sehingga kantin tadi akan harus menjadi perhatian juga gitu. Ya, kami mengingatkan kepada Anda pemirsa barangkali yang mungkin memiliki permasalahan tentang obesitas pada anak dan remaja ini, Anda bisa langsung bergabung bersama kami di line telepon 0274 580 800 untuk langsung bertanya kepada Dr. Bambang di sini. Dok, selain obesitas pada anak dan remaja, mungkin juga beberapa kasus dokter mengetahui juga ada obesitas pada balita gitu misalnya ya dokter. Tapi apakah itu juga perlu diantisipasi mengingat juga balita ini mungkin masih dalam masa tumbuh. Ada beberapa yang kasus bahkan memiliki bayi yang gemuk tetapi murni dari ASI, tidak dari susu formula misalnya. Apakah itu bahaya atau seperti apa dok? Kalau hanya ASI saja sih umumnya insya Allah nggak bahaya. Nanti dengan perjalanan waktu dia akan mengalami penyesuaian. Tapi kalau formula ini yang sering bikin masalah. Ya, jadi sebenarnya kalau ASI itu ada keistimewaannya karena ada mekanisme untuk menghentikan minum ketika sudah kenyang. Tapi kalau minum susu formula itu seolah-olah nggak pernah kenyang gitu. Sehingga maunya minum terus. Ada yang sehari minum 800 ml sampai 1000 ml kan jadi berlebihan. Sehingga anak-anak yang minum formula cenderung lebih menjadi obes. Seringkali juga terjadi karena terlalu bersemangatnya mengejar ketertinggalan berat badan bayi waktu lahir misalnya prematur. Atau bayi lahirnya kecil dianggap mepet ya. Normalnya kan 2.500 ya atau 2,5 kilo ya. Mungkin mepet 2,4 atau 2,6 dianggap mepet, lalu semangat sekali ngejar dengan formula, jadi obes malah. Lalu apa yang kemudian diperhatikan, kan ada beberapa kasus ibu yang mungkin ASINya produksinya tidak banyak begitu ya, sehingga alternatifnya susu formula, padahal susu formula mungkin ada beberapa kandungan di dalam susu formula yang tidak baik ketika diberikan terus-menerus karena bisa memicu obes tadi ya dok ya. Apa yang kemudian harus diperhatikan? Ya, sebaiknya sih tetap konsultasi ke dokter ya, entah dokter umum, entah dokter anak ya. Sehingga sebisa mungkin memang 6 bulan pertama itu ASI eksklusif. Tapi kalau keadaan tertentu yang mengharuskan anak dapat susu formula, maka silakan konsultasi seberapa banyak sih anak ini bisa minum susu gitu. Itu ada hitung-hitungannya sebenarnya gitu. Jadi bisa konsultasi dengan dokter. Dok, dari beberapa pengalaman ataupun dari yang beberapa kasus yang dokter hadapi sendiri masalah obesitas ini, kan tadi dokter mengatakan belakangan ini jumlahnya semakin banyak dan kurang kesadaran dari orang tua untuk kemudian memeriksakan dan melakukan pencegahan secara lebih dini. Nah, apakah juga ada kasus-kasus baru yang dokter temukan yang merupakan nanti dampak dari obesitas ini, dok? Misalnya mungkin pengaruhnya ke sesak nafas atau seperti apa? Ya. Jadi memang kadang-kadang kita menemukan kasus obesitas juga memang nggak sengaja. Jadi ya tadi karena orang tua masih belum merasa penting kalau hanya sekedar periksa obesitas, kegemukan itu nggak kan, bahkan merasa lucu, seneng gitu kan. Tapi datang dengan sesak napas ternyata obesitas. Nah pemicunya itu juga gitu. Kemudian serangan asma juga diperberat dengan obesitas. Ya. Beberapa kasus seperti itu, jadi tidak murni datang karena obesitasnya. Jadi kasus-kasus yang datang kepada dokter itu adalah mereka mengeluhkan gangguan kesehatan yang kebanyakan disebabkan oleh kegemukan, tetapi mereka tidak sadar. Iya betul. Jadi ada yang disebabkan, ada yang diperberat oleh kegemukan. Bahkan kasus COVID kan juga begitu sebenarnya. Jadi obesitas adalah salah satu
komorbid. Seperti selain diabetes atau penyakit yang lain yang kita kenal, obesitas adalah komorbid untuk COVID-19 ini. Sebetulnya komorbid di sini bukan hanya untuk COVID saja ya dok, yang mungkin secara gambaran umum, tetapi ketika obesitas akan ada banyak gangguan kesehatan lain ketika kondisi seseorang obesitas ya dok ya. Ya, komorbid kan artinya penyakit yang hadir bersama, ada bersama dan saling mempengaruhi, itu namanya komorbid. Namun selain itu obesitas juga sering disertai dengan komplikasi, komplikasi dari itu. Nah tadi seperti hipertensi, sindrom metabolik ya, dan seterusnya, bahkan jangka panjang sekali dikaitkan juga dengan kanker. Oh, dan sekarang kanker menjadi penyakit yang barangkali mungkin apa ya dok ya, jumlahnya juga semakin banyak mungkin ya dok ya, karena yaitu tadi gaya hidup, dan apakah juga ketika ini dibiarkan akan berbahaya dok, artinya pola hidup anak-anak dan remaja zaman sekarang gitu banyak yang mungkin kecanduan gadget dan kurang aktivitas di luar, apakah itu juga menjadi salah satu penyebab ya dok? Iya jelas sekali. Saya tahun 2021 kemarin mengadakan survei daring ya, dan pada remaja, dan angka kegemukan dan obesitas sudah mencapai 27%. 27%, jadi sudah lebih tinggi daripada angka-angka sebelumnya. Jadi banyak faktornya, antara lain ya inaktivitas ya, gaya hidup rebahan ya, apa-apa bisa sambil rebahan, mengerjakan apa-apa di rumah, kurang gerak ya, terjadilah obesitas yang meningkat, kegemukan meningkat. Oke, dok, kita break dulu ya doknya, nanti kita lanjut lagi nih. Tentu saja tema yang sangat menarik untuk kita bahas lebih lanjut bersama dokter spesialis anak desa yang sudah hadir. Anda yang memiliki pertanyaan seputar obesitas pada anak dan remaja, yuk kami tunggu Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon 0274 580 800. Tapi nanti kita harus break dulu. Ya, terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam program Jogja Sehat. Kita masih membahas soal obesitas pada anak dan remaja. Kita kembali ke Dokter Bambang. Dok, tadi kita sudah membahas mengenai penyebab, kemudian juga pengertian. Nah, sekarang untuk cara antisipasinya dok, apakah kemudian obesitas yang terjadi pada anak dan remaja ini ketika mungkin seseorang malas ataupun takut ke dokter karena satu dan lain hal, apakah hal tersebut bisa kemudian diterapi atau diobati dengan asupan makanan-makanan yang bagus atau bergizi? Iya. Sebenarnya nggak perlu takut juga ya. Nggak perlu takut ya dok ya. Bahkan saya pernah meluncurkan program khusus untuk obesitas. Silakan datang ke Rumah Sakit AMC, rumah sakitnya punya UMY ini. Kami layani secara gratis. Khusus obesitas. Sampai segitunya gratis gitu, karena saya sendiri ingin membantu tentang ini. Tapi begini, ibu-ibu, Pak di rumah ya, pemirsa Jogja Sehat juga bisa mengantisipasi ya. Kalau makanan tadi kuantitas dan kualitas, berarti kuantitasnya harus kita jaga. Jangan sampai makan berlebihan. Makan itu kan yang bagus itu untuk anak-anak ya, dan remaja ya, 3 kali makan, 2 kali snack. Nah, kalau terjadwal dengan baik, insya Allah biasanya tidak berlebihan. Yang berlebihan itu kadang-kadang makan minum di luar yang terjadwal itu. Sudah makan snack terjadwal, tiba-tiba ada yang menawari lagi makanan, minuman, snack, minuman manis, apalagi sekarang serba instan. Online banyak promo lagi ya dok ya. Banyak promo ya kan. Nah, itu kuantitas. Kualitas juga ya, kualitasnya juga kita perhatikan ya. Mana ada orang jajan pakai online kok sayur mayur gitu kan, jarang sekali. Ya kan. Betul. Kebanyakan adalah tinggi karbo, tinggi lemak, rendah serat. Ya, itu yang dikenal dengan, bahkan dengan kasar disebut junk food. Makanan sampah. Makanan sampah. Tapi dengan catatan 3 kali makan mungkin seperti yang sudah menjadi habit ya dok ya, pagi, siang, sore atau malam, dengan jumlah makanan ataupun porsi makanan yang berimbang antara protein, karbo dan sayur ya, serat ya dok ya. Yang banyak kurang kan sayurnya. Sayur. Padahal sayur juga menambah rasa kenyang. Nah, ini ada
saya intip. Nah, nah ini bisa dijelaskan dok. Ada beberapa jenis makanan yang sebetulnya itu karbo atau gulanya tinggi yang tidak sadar ya dok ya? Ya, yang sudah jelas nasi dengan mie itu Nasi sering dengan mie bahkan itu sering jadi dicampur Nah, mie, itu dia, makan aduh. mie, makan nasi goreng tambah lagi mie. Sudah jadi habit. Nah, kan? Terus yang tidak disadari mungkin gorengan yang banyak tepungnya, ya kan? Oke. Nah, saya juga suka makan gorengan tempe, tapi mengurangi yang tepung. Jadi kalau tempe Jawa, Jogja atau tempe garit itu, itu dia, lebih itu aman lebih daripada tempe tepung misalnya. Ya, tentu boleh tapi harus dibatasi sekali ya. Lalu minuman-minuman manis adalah karbohidrat dan gula yang sering tidak disadari. Minuman manis ya? Minuman manis, aneka minuman manis ya dalam Iya, kalengan boba gitu ya, Dok, ya? ya minuman aneka macam ya. Kadang-kadang di dalam minuman pun ada tambahan lagi karbonya. Dibuat dari tepung-tepung, dibuat dari macam-macam. Dan sayangnya itu minuman itu menjadi tren gitu ya dok ya. Tren, Ketika anak remaja itu betul. memposting di sosial media itu kayaknya sudah keren banget padahal dan sudah menjadi kebiasaan. Nah ini ada gambar dari dokter yang menarik juga nih, pentingnya pengendalian hormon dan aktivitas dengan keluarga. Apakah ini juga perlu menjadi kebiasaan baru ketika keluarga ini mengagendakan aktivitas di luar yang rutin, artinya aktivitas fisik yang kemudian porsinya ditambah gitu ya dok ya? Betul sekali. Dan bahkan ketika musim pandemi, aktivitas fisik yang tidak di luar pun bisa kan sebenarnya, senam bersama di halaman atau bahkan di dalam rumah gitu. Itu kita bisa nonton sambil nonton YouTube, ya kan? YouTube ada olahraga, diikuti di rumah bisa. Jadi berapa kali dok olahraga harusnya dilakukan? Yang bagus sih memang 3 sampai 5 kali seminggu, dan sekali olahraga itu mestinya 30 sampai 60 menit. Iya, bisa dibagi 2, pagi 30, sore 30 juga boleh. Baik dok, singkat saja ini waktunya habis. Makanan apa yang sebetulnya harus banyak dikonsumsi dalam kondisi ini? Ya, saya menyebut perlunya kombinasi prebiotik dan probiotik. Prebiotik banyak kita temukan pada sayur dan buah. Itu kuncinya. Iya, kalau probiotik itu pada produk fermentasi kebanyakan. Ada yang makanan, ada yang minuman, ada yang produk farmasi. Baik dokter, terima kasih sekali waktunya. Sayang sekali waktu kita terbatas. Mudah-mudahan di lain kesempatan bisa kita lanjutkan lagi tema ini yang menarik ya. Terima kasih Dokter Bambang Edi, ASM Kes SPA. Selamat sore dok. Sore. Dan obrolan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Jogja Sehat edisi hari ini. Nantikan kembali kehadiran kami pekan mendatang. Sampai jumpa. Terima kasih ya dok.